Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama sahabat-sahabat, ibu-ibu, pecinta program Suara Mubalighah. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah bertemu dalam majelis ilmu yang mubarakah insyaallah. Yang hari ini kita akan membahas satu di antara sekian banyak persoalan umat, ya. Lebih khusus lagi terkait dengan persoalan generasi yang termasuk menjadi salah satu persoalan urgen, ya. Jadi bukan semata-mata karena kita mengikuti apa saja yang viral, ya, kemudian kita mengangkatnya menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, tetapi lebih ke arah bahwa apa yang kita hendak bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan persoalan bullying atau perundungan yang sedang naik lagi kasusnya karena ada beberapa kejadian bullying yang sangat mencolok sekali, sangat mencolok sekali dari sisi angka kejadiannya maupun dari sisi kualitas kesadisan perundungannya yang membuat kita satu sisi miris, ya tentu saja miris, sedih melihat itu adalah fenomena yang dihadapi oleh generasi kita. Pada sisi yang lain tidak jarang di antara kita yang kemudian masih bingung gitu ya. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini, kita memulainya dari mana? Sepertinya ini sudah menjadi sesuatu yang ruwet, mengakar, kompleks, melibatkan banyak pihak, tapi kemudian apa iya ini satu persoalan yang kemudian tidak bisa terselesaikan? Apalagi kalau kemudian kita melihat kembali kepada jati diri kita sebagai seorang muslim yang memiliki Islam sebagai jalan hidup kita, sementara Allah sendiri yang sudah menjamin bahwa sistem Islam itu adalah sebuah sistem hidup yang sudah disempurnakan olehnya, begitu ya. Yang dia itu sudah menjadi tibyanan likulli syai', menjadi penjelas atas segala sesuatu. Kalau kita punya persoalan apapun, kita nanya ke dalam Islam, maka kita akan menemukan jawabannya. Nah, di situ ada sebuah keyakinan, di situ ada sebuah harapan, insya Allah ada jawabannya. Jadi disitulah kemudian kita ingin mengangkat bahasan ini karena kita mau berbagi analisa kita tentang sebenarnya persoalan bullying ini kalau mau kita urai begitu ya Bu Fanti ya, itu seperti apa jadinya, sehingga akan kita temukan itu akarnya di mana, cabang-cabang yang kemudian membuatnya menjadi semakin ruwet, terlihatnya nampaknya di permukaan ruwet itu seperti apa. Dan tentu saja untuk bisa melakukan hal itu kita wajib menjadikan pisau analisa yang kita gunakan adalah pisau analisa Islam. Begitu. Kalau kemudian kita tidak memegang Islam, kita tidak menggunakan sudut pandang Islam untuk memahami fakta, mendudukkannya, untuk kemudian bisa kita ketahui benar salahnya, baik buruknya, layak tidak layaknya, maka kita akan kebingungan, kita akan kesulitan. Kita akan menjadi orang yang berputar-putar saja dikendalikan oleh fakta. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang hendak kita hukumi, bukan sesuatu yang kemudian kita jadikan sebagai rujukan kebenaran, gitu ya. Kalau ukurannya itu adalah fakta, maka fakta itu akan selalu berubah dan kita akhirnya akan menjadi orang yang bingung. Ketika cara berpikir kita itu pragmatis dan berusaha menjadikan fakta itulah yang sebagai rujukan, ketika kemudian melihat seolah-olah masalah ini itu sudah sangat rumit, maka kita katakan sudah tidak bisa diselesaikan. Faktanya sudah kayak begini gitu ya. Tetapi ketika kemudian kita menjadikan fakta apapun yang kita hadapi ini adalah objek untuk kita pikirkan, objek untuk kita selesaikan dengan Islam, dan Islam itu adalah sebagai standarnya, maka di situ akan menjadi jelas. Karena standar itu kalau yang diberikan oleh Islam sifatnya itu enggak nisbi, karena dia berasal dari zat yang mau mengetahui
hakikat kebenaran karena dia adalah zat yang maha benar, dia maha tahu atas apa yang terbaik untuk hamba-hambanya karena dialah pencipta hamba ini, termasuk kita, termasuk kehidupan ini kan begitu kan ya, termasuk anak-anak kita. Dan ketika kemudian dia Allah memberikan syariahnya untuk menjadi tuntunan kita menjalani hidup, tentu saja syariah tadi itu akan menjadi jalan datangnya kebaikan. Sebagaimana kaidah syara mengatakan haitsu mayakunu syar'u takunul maslahah. Di mana saja ketika syariah itu diterapkan, maka kemaslahatan itu akan muncul. Kemaslahatan itu apa? Kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan itu akan kita rasakan, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan itu akan bisa kita cegah. Begitu sebagai sebuah prolog Bu Fanti, bahwa kita akan mendudukkan persoalan bullying ini, bagaimana kita menganalisanya, kita menggunakan sudut pandang Islam, dan kita akan memberikan solusi juga, solusi yang diambil atau bersumber dari Islam. Begitu. Ya. Sahabat-sahabat Suara Baligo, tadi sudah disampaikan pembukaan dari Ibu narasumber. Nah, berarti di sini Ustazah, kita jadinya ingin tahu. Jadi bullying itu maksudnya apa? Mangga Ustazah. Iya. Jadi bullying atau perundungan gitu ya. Orang sering juga memang bingung antara ini sudah masuk kategori bullying kah, ataukah ini adalah sebuah kenakalan anak-anak yang biasa kah, atau kemudian ini sudah masuk dalam sebuah kejahatan gitu misalkan ya. Nah, kalau kita mau melihat bullying ini dari beberapa karakter yang harus melekat padanya, itu paling tidak ada 3 karakteristik. Sesuatu kenakalan atau sesuatu kejahatan itu tuh kita katakan sebagai sebuah bully, tindakan bully atau perundungan. Yang pertama, bahwa pelaku atau perilaku bullying ini itu biasanya dilakukan secara sengaja. Jadi sesuatu yang menyakitkan tetapi tidak dilakukan secara sengaja, tidak sengaja begitu ya, apa karena keteledoran atau karena kecerobohan, maunya itu misalkan ada temannya main-main kejar-kejaran, kemudian mulai ada dorong-dorongan, lalu kemudian tidak sengaja di antara saking emosi anak ketika sedang bermain itu ada kegembiraan yang meluap-luap, kadang tidak bisa terkontrol motorik kasarnya begitu ketika melakukan dorongan balasan itu ternyata kok sampai membuat temannya tersungkur, pas kebetulan membentur sesuatu permukaan yang mungkin tajam, membuat luka. Nah, itu kalau seperti itu ini bukan sebuah bullying karena tidak dilakukan dengan sengaja. Jadi ada yang bullying itu karakter pertamanya memang dia disengaja, dan disengajanya itu apa? Untuk menyakiti memang. Jadi bullying itu memang untuk menyakiti. Bukan dalam rangka yang lain. Menyakitinya baik secara fisik, baik secara psikis, baik secara perasaan gitu ya. Memang mau menyakiti dan itu disengaja. Lalu yang kedua, ini ada upaya melakukannya secara berulang. Jadi artinya bullying ini bukan insiden yang kebetulan terjadi sekali-sekali gitu. Enggak, tetapi bullying itu memang disengaja dilakukan berulang kali. Ada upaya untuk melakukannya berulang kali. Jadi dia ada pola perilaku. Jadi bukan sebuah kebetulan saja ya, hanya sekali itu ditemui, itu tidak begitu. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi biasanya karena ada perbedaan kekuasaan atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, bisa berupa misalkan secara fisik, anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap lebih populer, atau karena dia dianggap punya kekuasaan secara finansial, sehingga ibaratnya seperti dia punya teman-teman atau dayang-dayang yang akan menuruti apa katanya, karena dia adalah diangkat seperti semacam raja kecil di gengnya, kepala gengnya. Jadi di situ ada sebuah posisi kekuasaan yang mungkin lebih tinggi. Nah, sehingga kita bisa melihat seringkali memang
mereka-mereka atau anak-anak yang paling rentan menghadapi risiko bully ini biasanya memang adalah anak-anak yang lemah, ya, yang misalkan kalau dia dipukuli begitu ya, tidak ada orang tuanya yang protes. Kenapa? Karena ternyata dia tidak punya orang tua, anak yatim piatu, atau kemudian dari keluarga broken home, orang tuanya terpisah. Meskipun bapaknya ada, tetapi bapaknya sudah tidak terkoneksi dengan dirinya karena berpisah dengan ibunya. Ibunya kemudian juga tidak aware, tidak perhatian kepada anaknya karena mungkin sibuk bekerja karena harus menggantikan posisi bapaknya tadi. Nah, misalkan begitu. Anak-anak dari keluarga yang termarginalkan ya, miskin, berpenghasilan rendah, yang kemudian mungkin dari tampilannya itu kemudian menjadi bahan bullying, apa karena bajunya yang banyak jahitan kah, atau sepatunya yang mungkin terbuka gitu ya lemnya, atau kemudian baju yang nggak pernah ganti, atau dia nggak punya buku, nah seterusnya itu bisa menjadi juga rentan mengalami bullying. Atau kemudian yang juga sering terjadi, anak-anak rentan ini anak-anak penyandang disabilitas ya, yang mereka kalau misalkan diganggu, mereka tidak bisa membela dirinya karena memang dia disabilitas. Dia mau misalkan mau melawan dengan verbal, ternyata dia bisu misalkan, dia tidak bisa bicara. Dia mau lapor atas perlakuan buruk yang diterimanya atau kedoliman yang diterimanya, dia juga nggak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan. Atau kemudian dia cacat yang lain begitu ya, yang kalau dipukuli juga pasti nggak akan bisa melawan lah gitu ya. Atau termasuk juga pada beberapa tempat, mungkin kalau di tempat kita nggak biasa ini, seperti anak-anak pengungsi, anak-anak migran begitu ya. Kalau di beberapa negara lain itu termasuk di antara yang juga komunitas yang rentan begitu ya. Nah, bullying ini sendiri sebenarnya terjadinya itu baik secara langsung, maksudnya langsung itu ya di dunia nyata begitu ya, tapi dia juga bisa terjadi di dunia maya, Bu Fanti. Jadi baik offline maupun online begitu ya. Kalau online kita mengenalnya dengan cyberbullying ya. Bullying melalui misalkan yang paling sering itu ya hari ini adalah anak-anak kita terkoneksi dengan dunia digital, dengan sosmed. Nah, di sosmed itu atau melalui pesan-pesan instan, melalui email, melalui platform-platform online yang anak-anak itu murid-murid kita atau anak-anak kita itu kemudian berinteraksi sesamanya. Ya, bisa berupa bullying, itu bisa berupa bullying yang sifatnya verbal, mulai dari misalkan hinaan gitu ya, hinaan yang sifatnya fisik, apa warna kulitnya, apa wajah yang banyak jerawatnya, atau kecacatan yang dia miliki ya, sifatnya fisik, atau kemudian tampilan-tampilan yang melekat pada dirinya tadi, misalkan ya tadi sepatunya, bukunya, bajunya dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk fisik ya, bullying fisik. Bullying fisik ya seperti yang kita saksikan marak beberapa hari-hari terakhir ya, yang dipukuli, ditendang, dikeroyok, bahkan kemudian dipojokkan di smackdown gitu kan ya, di petting, di apa saja itu ya. Jadi hal-hal yang kemudian menggunakan kekerasan, mulai dari memukul, menendang, mencubit, mendorong, misalnya semisal dengan itu masuk dalam kategori bullying fisik gitu. Dan kemudian ada bullying sosial. Nah, bullying sosial ini kita akan memang agak cukup sulit untuk mengenalinya karena biasanya dia dilakukan secara terselubung begitu ya. Bisa juga dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Jadi dia sebenarnya sedang dikerjain begitu ya, sedang dibully tapi dia tidak tahu begitu. Jadi ada misalkan difitnah ya. Difitnah, disebarkan rumor, disebarkan cerita-cerita bohong, ya, dipermalukan di tempat umum, seolah-olah tidak sengaja, begitu. Seolah-olah kejadiannya adalah sebuah kecelakaan kah, misalkan dia ditarik tempat duduknya, atau seperti tidak sengaja tersenggol lalu kemudian terjatuh kemana. Nah itu kelihatannya kan enggak. Sebenarnya itu bisa fisik, tapi juga bisa juga masuk ke dalam bullying sosial. Kalau yang diinginkan itu dia mau dipermalukan gitu kan ya, misalnya direncanakan dia maju
ke depan ketika di depan orang-orang, tapi ternyata kemudian itu dia justru kemudian mengalami bullying, dipermalukan, auratnya dibuka atau seterusnya, itu merusak reputasi sosial dia gitu ya, nama baiknya. Nah, itu juga masuk di sini. Kemudian bullying tadi, cyberbullying. Kalau ini dia dilakukan di dunia maya dengan sengaja, memang menggunakan teknologi digital. Jadi misalkan melakukan posting video yang diambil secara diam-diam, yang itu tidak layak sebenarnya, itu pasti akan mempermalukan karena itu memperlihatkan aurat. Atau misalkan kemudian ada komen-komen di akun seseorang, tapi dengan kalimat-kalimat yang itu merendahkan, caci maki, menghina, memfitnah. Itu juga menyebarkan gosip, menyebarkan rumor buruk di media, sampai kemudian bisa jadi mengucilkan secara online. Jadi kayak misalkan menggerakkan, kadang-kadang kan netizen kita lihat kan, ketika kemudian mereka maunya itu memberi pelajaran pada seseorang, itu kan dia bahkan, terutama mereka-mereka yang punya follower, ya, dia punya pengaruh ke banyak masa, banyak akun. Kadang-kadang kan mereka itu sering silakan para netizen yang budiman kalau mau silaturahim ke sini, gitu. Langsung diberi link akun tersebut untuk kemudian diundang melakukan cyberbullying. Karena di situ kemudian karena dianggap ada yang tidak cocok dengannya, lalu kemudian dia membuat sebuah rumor seolah-olah si akun ini adalah pelaku kejahatan tertentu, lalu dia mengundang orang-orang lain untuk menghujatnya, gitu kan ya, secara online, yang itu kemudian ada jejak digitalnya, orang bisa melihat, sampai seolah-olah orang yang kemudian mengalami cyberbullying ini, sekalipun tidak secara fisik begitu kan, dia bahkan karena di dunia digital itu bisa bisa menyebar tanpa batasan, begitu kan ya, seolah-olah dia merasa sudah tidak ada lagi di dunia ini tempat bagi dia untuk punya muka, gitu kan, sudah dipermalukan dimanapun, sehingga akhirnya juga nggak jarang ini membawa kepada aktivitas yang fatal, misalkan dia akhirnya mengambil bunuh diri, mengambil tindakan bunuh diri dan seterusnya, begitu ya. Ya, jadi bullying itu seperti itu, begitu. Ya, dia itu berbeda dengan, kalau mau saya lanjutkan ya, untuk lebih mendetili bedanya dengan ini kenakalan biasa seorang anak, dan kapan kemudian kita katakan itu menjadi sebagai sebuah kejahatan ya. Kembali saya ingatkan, kita akan menjadikan sudut pandang Islam sebagai rujukan ya, Bu Fanti ya. Nah, kalau seorang anak dikatakan anak, itu berarti kalau dalam pandangan Islam dia itu ada pada posisi ghairu mukallaf ya. Dia belum mukallaf. Mukallaf itu artinya belum terkena taklif, belum terbebani hukum. Artinya dia belum dihisab atas apa yang menjadi perilaku yang dia pilih atau dia lakukan. Nah, kenapa kok kemudian dia dikatakan dalam Islam itu belum mukallaf? Karena manatut taklif, tempat yang menjadi pembebanan adanya beban hukum itu adalah keberadaan akal yang sudah sempurna, yang sudah punya kemampuan untuk berpikir dengan sempurna, bisa membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, sudah bisa menimbang sesuatu itu membahayakan atau tidak, gitu ya. Itu yang kemudian kita kenal sebagai situasi akil, gitu ya, akil. Mukallaf itu adalah ketika seseorang itu ada pada posisi akil dan baligh. Kalau baligh itu ditandai dengan adanya alamatul bulu, atau ada tanda-tanda bahwa seseorang itu sudah sampai pada usia kematangan, yang bisa kita lihat dari perkembangan tanda-tanda seksual sekunder, misalkan sudah menstruasi, sudah mimpi basah, seseorang sudah pernah melahirkan, sudah mulai ada perubahan suara pada laki-laki, ada tumbuh jakun, bentuk badannya sudah mulai membentuk, begitu ya. Pada laki-laki menjadi semakin kekar, pada perempuan semakin
semakin feminin. Nah, itu adalah tanda-tanda yang menjadi alamatul bulu ya, tanda-tanda seseorang sudah balik. Ketika akil dan balik itu bertemu, maka disinilah kemudian seseorang itu atau seorang anak itu mencapai usia mukallaf. Kalau sudah mukallaf, maka sebenarnya pada saat itu dia menjadi seseorang yang sudah mulai terbebani hukum dan harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan. Nah, sebelum itu, maka itu adalah usia anak-anak, dan usia anak-anak itu belum terbebani hukum, sehingga dia belum diminta tanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan. Para penanggung jawab atas tindakannya itu adalah para orang-orang dewasa di sekitarnya, gitu ya. Ya walinya, ya orang tua, baik bapak ataupun ibu sebagai pendidik pertama dan utama dia ketika dia di rumah, dan ketika kemudian dia itu sudah dia ada pada misalkan di lingkungan sekolah, maka di sana kan ada proses penyerahan tanggung jawab, menitipkan dari orang tua ke sekolah dan lingkungan sekolah, di sana ada para guru ya. Maka ketika kemudian ada kejadian misalkan tindakan yang menyakiti seorang teman dilakukan oleh temannya, itu ketika terjadi di lingkungan sekolah misalkan, maka penanggung jawabnya adalah orang dewasa yang ada di situ, kan begitu kan ya. Nah, usia anak-anak ini pun kemudian kalau dalam konteks kita mau menilainya sebagai sebuah tindakan yang sudah boleh diberikan sanksi ataukah tidak, itu dalam pandangan Islam itu dibedakan lagi. Usia sama-sama belum mukallaf ya, ghairu mukallaf ya, atau pramukallaf ini itu ada di mana usia pramumayyiz atau ghairu mumayyiz dengan usia setelah dia mumayyiz. Nah, kalau anak yang belum mumayyiz itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan membedakan. Dari kata-kata mayyaza yumayyizu tamyizan. Kalau seseorang itu sudah memiliki kemampuan tamyiz, membedakan, orangnya disebut mumayyiz ya, maka pada saat itu dia disebut sebagai mumayyiz ya. Mumayyiz itu berarti dia sudah mulai punya kemampuan berpikir, sudah bisa memahami percakapan, bisa mengenali instruksi, bisa membedakan baik buruk, sudah mulai bisa membedakan perlakuan baik dan buruk gitu ya. Sudah bisa membedakan benar dan salah, tapi kemampuan berpikirnya masih belum sempurna, masih sifatnya mungkin simple. Nah, biasanya kalau pakai ukuran umur ini memang bisa jadi akan berbeda-beda tergantung pada masing-masing anak, sifatnya sangat individual, tapi umumnya itu adalah ketika anak usia 7 sampai 10 tahun itu adalah masa-masa mumayyiz. Nah, kalau anak itu seolah-olah melakukan kenakalan pada usia sebelum dia mumayyiz, berarti dia belum punya kemampuan berpikir dan memahami sesuatu, maka pada saat itu belum dikenal yang namanya pemberian sanksi dalam Islam. Karena dia sendiri belum tahu itu salah atau benar gitu. Itu baik atau buruk. Ketika seseorang anak usia dini 3 tahun misalkan, dia itu kemudian kelihatannya fisiknya seperti dia itu mendorong temannya begitu, itu bukan maksud dia mau mendorong, bisa jadi karena skill motorik kasar dan motorik halus itu yang belum terlatih. Ketika dia diminta memberikan sesuatu gitu kan ya, misalnya benda sesuatu, dia mungkin karena dia belum bisa memberikan dengan smooth, nah, dia melemparkannya kan gitu kan ya, melemparkan seolah kemudian melempar temannya. Nah, itu bukan sebuah kejahatan, itu bukan kita nggak bisa bilang dia sudah melakukan kesalahan, belum, sehingga kemudian dia diperkenalkan atau layak dihukum, belum. Kalau masih belum mumayyiz, belum dihukum, tapi hak dia untuk kemudian mendapatkan pengajaran terus bahwa mengenali kan gitu kan ya, yang namanya rasa sakit itu kan usia dini itu adalah usia di mana semua potensi yang dimiliki oleh anak itu wajib kita kembangkan, kita stimulir. Kalau dia punya ghoriza gitu ya, dia diperkenalkan rasa sedih, rasa sayang, rasa sakit, rasa marah, itu kan diperkenalkan. Dia masih kenalan itu. Bahkan mengenali keinginan dia BAK BAB saja, dia juga harus dikenalkan dulu itu. Nah, jadi memang di situ itu bukan ada pada usia di mana anak itu ngerti. Nah, kalau dia belum ngerti saja belum, nggak mungkin dia itu dihukum. Maka kalau dalam konsep Islam tidak ada yang dikenal hukuman di usia ghairu mumayyiz atau pramumayyiz tadi. Atau misalkan seandainya pun anak itu usianya itu sudah di atas
7 tahun, tapi kalau memang dia berkebutuhan khusus, tidak mumayis gitu ya, apalagi akil, juga sama statusnya. Misalkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin akalnya tidak berkembang, dan seterusnya. Dia kok masih ngasihkannya ke temannya, kok beneran melempar-lempar, kok bicaranya dengan teriak-teriak, itu bukan hendak marah atau kemudian mencaci maki misalkan. Tapi karena dia menghasilkan produksi suaranya, pasti begitu, gitu misalkan ya. Jadi itu dari sisi usia sebelum dia itu memayis. Nah, kalau kemudian dia itu sudah memayis, nah di sini dia sudah mulai masuk, kalau ukuran usia 7 tahun itu memang anak sudah ada pada posisi siap untuk masuk dalam proses pembelajaran yang lebih teratur. Ini anak usia yang siap masuk sekolah ya. Sekolah itu kan sistem pendidikan yang sudah dengan sebuah pengaturan atau administrasi yang lebih rigid gitu kan ya. Ada kedisiplinan. Kalau dalam pandangan Islam 7 tahun kedua itu juga adalah masa di mana kita mulai menawan anak-anak itu dalam kedisiplinan. Seolah-olah kan perlakukan anakmu seperti seorang tawanan. Itu kan kalau nasihatnya Imam Ali, maksudnya tawanan dalam hal apa? Menawan mereka dalam kedisiplinan, karena pada usia itu memang kita hendak mulai membangun kepribadian Islam dia. Nah, dia sudah mulai siap untuk proses belajar yang lebih serius, lebih apa namanya? Ada membutuhkan kedisiplinan gitu ya. Dia harus duduk manis, dia harus bisa menahan tangan dan kakinya, tidak lari-lari, tidak teriak-teriak. Itu kan sudah mulai bisa diajarkan di situ. Dan relatif pada saat itu anak sudah relatif mandiri, sudah tidak lagi dalam masa hadonah yang apa-apa butuh dilayani. Dia sudah bisa mengendalikan gerakan tangannya, dia sudah mengerti rasa sakit. Tadi kan sudah lewat fase itu. Nah, kalau dia sudah ada pada masa pendidikan, ini 7 tahun kedua tadi sudah memayis di situ. Ketika kemudian dia itu melakukan kesalahan, dalam pandangan Islam dia belum terkategori melakukan maksiat atau kriminal atau kejahatan, tetapi dia melakukan sebuah kesalahan karena memang belum sempurnanya terbentuk keberadaan Islam tadi. Jadi pola sikap, pola pikir yang dia punya kan masih proses. Itu kita install sakofahnya, pemahamannya, ilmunya kan masih proses jalan terus. Akal otaknya juga yang tadinya itu punya kemampuan berpikirnya itu masih sifatnya itu sangat simpel, hanya untuk menjawab pertanyaan apa, kan semakin lama semakin berkembang sampai bisa memiliki pemahaman hasil analisa gitu ya. Kenapa? Bagaimana? Itu kan sedang berkembang begitu ya. Dan bahwa dia juga pola sikapnya itu, pola sikap dalam arti ketika dia mau melakukan amal, dia mengkaitkannya dengan apa yang dia pahami, pemahaman yang sudah dia terima, itu kan juga masih on off, karena dia masih harus diajari bagaimana mengendalikan nafsunya. Kalau dia tuh marah gitu, bagaimana dia kemudian segera menyadari kemarahan itu dan mengendalikannya. Bagaimana kalau kemudian dia itu menginginkan satu benda yang menurut dia baik, tapi itu milik temannya, apakah boleh dia merebutnya saja? Apakah kemudian dia harus minta izin? Itu sudah mulai bisa diajarkan adab, karena memang ini usianya. Nah, sehingga pada masa ini, kalau seorang anak itu melakukan kesalahan, ada hak atas pendidikan dia adalah untuk dilakukan pelurusan, yaitu takdib. Oleh siapa? Oleh orang tua ataupun oleh pendidik. Takdib dalam rangka pendidikan. Takdib itu ya, seperti pemberian hukuman atau sanksi, tetapi tidak untuk menyakiti, tidak dalam rangka untuk bukan untuk kayak apa namanya membalaskan. Misalkan seorang bapak jengkel dengan anaknya kok nggak belajar, kemudian karena dia marah lalu kemarahan itu dia lampiaskan gitu ya, dan memukuli anaknya dengan alasan takdib. Bukan begitu takdib itu. Takdib itu adalah menginginkan kebaikan untuk sang anak. Yang tadinya dia itu melakukan sesuatu yang keliru, kita luruskan kembali. Dan di situ ada sebuah penjelasan rinci di dalam Islam itu bagaimana proses pelurusannya. Mulai dari pemberian nasihat yang berpengaruh dengan kelemah lembutan, dengan teladan, dengan kemudian memberikan petunjuk yang jelas apa yang harus dia lakukan. Mulai diperkenalkan adanya ancaman hukuman ataupun kemudian bentuk hukuman dari yang sifatnya misalkan kita menghilangkan kita menampakkan roman muka tidak suka dengan apa yang dia lakukan, sampai pada tataran pada waktu usia itu di 10 tahun baru diperkenalkan boleh ada yang namanya hukuman atau takdib yang sifatnya fisik
begitu kan ya. Nah, jadi di sini itu takdib itu yang berhak melakukan adalah namanya takdib itu pemberian sanksi dan mereka mendidik, gitu ya. Begitu anak itu sudah kembali kepada jalan yang lurus, yang benar, yang seharusnya dia ambil kan harus segera disambut itu. Kalau tuntunan sama harus segera disambut oleh orang tuanya, oleh gurunya, dengan cara memeluk, mengapresiasi, menunjukkan kita kebanggaan kita bahwa dia itu sudah mau berubah dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, takdib. Nah, sementara kemudian kalau dia sudah mencapai usia mukallaf, maka ini sebenarnya kalau bahasa umumnya adalah dewasa. Anak usia dewasa itu adalah orang bukan lagi anak gitu ya. Berarti mereka ini memang sudah harus bertanggung jawab sih mereka lakukan. Kalau kemudian dia itu melakukan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran nanti apa saja kita bisa sampaikan, maka di situ bahkan negara yang kemudian berhak untuk menjatuhkan sanksi gitu, Bu Fanti. Kita insya Allah sudah mulai tergambar ya adanya bullying dengan kenakalan anak yang memang wajar atau bahkan tadi yang bersifat kriminalitas begitu ya Bu Faiza. Ya. Kalau yang kriminalitas itu juga ukurannya jelas ya. Ketika dia itu memang kalau dalam pandangan Islam itu dia melanggar syariah, misalkan mencuri itu haram, mengambil hak milik orang lain itu haram. Ketika dia melakukan, ya berarti dia telah melakukan kemaksiatan, dia telah melakukan tindakan jarimah, mencederai, misalkan tubuh seseorang sampai tergores luka, sampai misalkan gigi yang rontok, atau kemudian ada kebocoran kepala, dan maka itu juga menjadi sesuatu yang kalau dalam pandangan Islam itu ya ada pelanggaran terhadap hukum syara yang sifat hukumannya itu sudah jelas. Hudud. Ada pelanggaran terhadap syara yang hukumannya itu belum ditetapkan oleh syara, tapi ditetapkan oleh khalifah, itu takzir. Ya. Kalau hudud itu misalkan orang yang berzina muhson berarti dirajam, berzina ghairu muhson berarti dijilid 100 kali lalu diasingkan 1 tahun. Kalau dia mencuri pencuriannya mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai nisab maka di situ ada hukuman potong tangan. Jadi itu sudah ditetapkan hukumannya, misalkan seperti itu, maka itu adalah masuk dalam hudud. Kalau termasuk pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya oleh syara secara jelas, tapi diberikan kewenangan itu kepada khalifah atau kemudian hakim untuk memutuskan, maka di situ adalah takzir. Ada yang kemudian pelanggaran itu berkaitan dengan tubuh atau jiwa, menghilangkan nyawa atau menyakiti dan membuat kecacatan, membuat luka. Itu hukumannya itu kan yang kemudian kita kenal sebagai kisos itu. Kalau pelanggaran namanya jinayat gitu. Dan ada juga pelanggaran yang keempat, itu adalah pelanggaran terhadap hal-hal atau hukum-hukum yang mungkin sifatnya itu mungkin administratif, bukan bagian dari hukum syara, tetapi ketika sudah ditetapkan oleh negara, ditetapkan oleh khalifah menjadi peraturan yang diterapkan menjadi hukum positif di negara tersebut, di masyarakat, maka dia wajib mentaatinya. Kalau kemudian dia tidak mentaatinya, maka dia termasuk melakukan kriminalitas, yaitu jenis mukhalafat. Misalkan ketetapan bahwa pengaturan lampu lalu lintas, tanda-tanda rambu-rambu di dalam lalu lintas itu, jalan itu seperti apa. Nah, itu ketika kemudian dia melanggar, dia juga termasuk dalam pelanggaran atau kriminalitas yang berhak untuk dijatuhkan sanksi kalau dia sudah dewasa. Nah, maka kalau dalam pandangan Islam memang orang tua dan para pendidik itu akan berusaha agar anak-anak itu jangan sampai menjadi pelaku kriminalitas. Kalau kemudian dia itu ada benih-benih melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, itu akan berusaha mereka sempurnakan pada masa ketika mereka ada pada masa sebelum mukallaf, begitu. Bu Ustazah, seberapa besar sih masalah bullying ini di Indonesia dan apa jadi faktor penyebabnya terjadi bullying ini, Ustazah? Bullying di Indonesia ini kalau kita mengambil kalimat yang dipakai oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam press release-nya, itu mereka sudah mengatakan kita sedang mengalami darurat, sudah darurat bullying kita memang ini, sudah dalam kondisi darurat. Artinya ini darurat itu kan sesuatu yang sudah sangat urgen, sudah sangat ibaratnya kalau berdiri itu sudah di ujung jurang begitu kan ya, ini sudah sangat bahaya, alarmnya itu sudah alarm level tertinggi begitu ya.
Ya, kenapa kalau kita bisa mengatakan seperti itu dari yang pertama bahwa data tentang angka-angka kejadian bullying ini bahkan nggak nunggu tahunan gitu ya, dari bulan ke bulan itu memang naik, selalu naik, selalu naik. Mulai dari tahun 2015 sampai 2023 itu trennya selalu naik. Pernah ada kasus itu kelihatannya menurun, gitu ya, kelihatan menurun itu adalah ketika sekolah itu sedang di online kan semua, tidak ada offline. Ya. Itu memang bullying yang sifatnya langsungnya itu turun, tapi cyberbullyingnya yang ternyata naik karena pada saat itu mereka tidak bertemu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan saya mau mau menyampaikan beberapa data sedikit saja, misalkan KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia mengatakan kasus bullying itu jadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Jadi ini hari ini bullying itu juga dikaitkan dengan situasi lemahnya sistem pendidikan kita. Menjadi kan dia disebut juga oleh Menteri Pendidikan itu sebagai salah satu dosa besar sistem pendidikan kita adalah kita masih mewariskan masalah bullying ini. Nah, pada tahun 2022 ada 226 kasus bullying. 2021 memang kelihatannya turun 53 kasus. Tapi itu karena sedang online begitu kan ya. Dan yang yang kemudian cukup memiriskan gitu, memiriskan bahwa pelaku bullying itu bukan kemudian anak-anak yang misalkan mahasiswa atau kemudian anak-anak SMA, justru kejadian bullying terbesar itu ada pada SD SMP gitu loh. Justru ada pada kategori SD dan SMP. Dengan kalau misalkan saya mengambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik, dalam laporan yang berjudul Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022, di situ mencatat bahwa bullying di kategori kelas 5 SD itu kalau di laki-laki 31,6%, kalau di perempuan 21,64%. Di kelas 8 SMP itu 32, SD, SMP hampir sama. Sementara ketika sudah di SMA itu sekitar kurang dari 20%. Jadi di sini Ibu bisa lihat singkatnya sebenarnya kalau masalah seberapa parah itu angka itu sebenarnya bisa jadi adalah hanya angka yang tercatat, tetapi ini adalah fenomena gunung es. Dengan melihat bagaimana beberapa video yang beredar karena mulai masa digital ini itu mulai banyak menampilkan dokumentasi dari warga gitu kan, pemberitaan yang dilakukan oleh warga, mereka yang nyuting sendiri itu mulai banyak. Akhirnya kan kita menjadi tahu itu kan variasinya tidak hanya di Jawa, luar Jawa juga, tidak hanya di kota, tapi juga di desa, tidak hanya di pendidikan yang sifatnya bahkan sampai masuk ke pesantren ataupun di sekolah-sekolah agama, tidak hanya di sekolah yang sifatnya itu pinggiran atau misalkan gratis begitu ya, yang siswa mungkin banyak anak-anak yang misalkan miskin atau dari keluarga tidak terpelajar, bahkan ada di sekolah elit juga gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa fenomena bullying ini sudah menjadi fenomena yang sudah nggak bisa ditawar lagi. Ini memang kondisi darurat begitu Bu Fanti. Ini ada yang bertanya Bu Ustazah dari Umu Mekahak. Izin bertanya Bu Ustazah, bagaimana agar anak-anak dapat terhindar dari bullying? Sekali aja saya juga bertanya Bu Faiza, bagaimana nih peran kita ya sebagai ibu, ayah atau pendidik, bahkan jangan-jangan masyarakat dan negara juga itu harus berperan supaya tidak terhindar dari bullying ini. Ya, begitu Bu Faiza. Mangga Bu Faiza. Jadi kalau kita bicara bullying itu ya Bu Fanti ya, ini memang ada banyak hal terlibat di sini. Memang faktor-faktornya sangat kompleks gitu kan ya. Bullying itu kalau kita mau telusuri dari hal yang paling mendasar dari manusia, kenapa kok ada orang yang kemudian ingin menyakiti orang lain? Kenapa kok kemudian ada orang yang seperti menunjukkan power yang dia punya? Karena manusia itu memang
secara fitrahnya dia itu punya yang namanya naluri mempertahankan eksistensi diri, ya, atau ghorizatul baqa. Penampakan dari ghorizatul baqa itu adalah beberapa di antaranya adalah dia akan berusaha mempertahankan mulai dari nyawanya, eksistensi dirinya, dan hal-hal yang kemudian berkaitan dengan bagaimana membuat eksistensi dirinya diakui. Misalkan kalau dia itu ketemu dengan satu bahaya, ketemu dengan hewan buas, dia akan dibawa oleh naluri ini untuk kemudian berusaha menyelamatkan diri, dan itu memang bagian dari naluri dia. Termasuk juga adalah dia tuh ingin dianggap keberadaannya kan, sehingga kemudian mereka penampilannya manusia itu akan cinta dengan kekuasaan. Dia tuh senang diperhatikan, dia senang mendapatkan pujian, dia senang kemudian memiliki satu benda-benda yang membuat dia nampak lebih hebat. Nah, itu bagian dari penampakan ghorizatul baqa. Nah, karena dia itu sebenarnya adalah potensi yang ada pada diri manusia. Kalau di dalam pandangan Islam kan ghorizah apapun, kebutuhan manusia yang sifatnya fisik maupun sifatnya naluri atau perasaan, itu bukan untuk kemudian dinafikan, bukan untuk kemudian dianggap nggak boleh ada. Kalau orang itu anak kecil misalkan dia pengen lihat mainan temennya, dia ingin, itu bagian dari keberadaan naluri, bagian dari penampakan dari keberadaan naluri baqa pada dirinya. Memang wajar kan begitu kan ya. Dan itu kemudian oleh Islam tidak dianggap, tidak diajarkan untuk dinafikan, dianggap nggak ada, nggak boleh kamu begitu, enggak. Tetapi diajari untuk bagaimana memenuhinya dengan tepat. Nah, proses awal mengenalkan anak, mengenali bahwa kamu itu punya rasa ingin merasa butuh, rasa aman, merasa disayang, merasa secure, tidak mau disakiti, tidak mau kemudian dibikin sedih, punya rasa marah kalau kemudian diganggu. Nah, itu tuh pengenalan pertama, mengenali rasa-rasa itu kan ada di rumah. Ada pada masa usia pendidikan dini. Jadi awal ketika kemudian kita menginginkan anak kita itu supaya tidak menjadi korban bullying dan juga pelaku bullying, maka pertama kali itu adalah berikan apa yang menjadi hak anak itu sesuai dengan tumbuh kembangnya. Di antaranya adalah pengajaran bagaimana mengenali semua macam-macam naluri dan penampakan-penampakan dari naluri tersebut, anak itu mengenalinya dan bagaimana memenuhinya. Contoh misalkan realnya, ketika seorang anak itu, misalkan ada kakak dan adik, setiap kali kemudian sang adik itu meminta sesuatu, mainan milik kakaknya, lalu selalu sang orang tua itu selalu menyuruh, ngalah, kasihkan, itu kan adikmu, itu kan dia lebih kecil, selalu seperti itu, dan menafikan keberadaan bahwa sang kakak ini kan juga dia punya ghorizah baqa, dia juga merasa, dia juga punya naluri untuk merasa memiliki barangnya, ingin mempertahankan barangnya, ini miliknya gitu ya. Kalau kemudian dipaksa selalu diambil, lama-lama dia selalu diajari, dia tidak berhak untuk memiliki rasa itu. Dia tidak berhak untuk mempertahankan miliknya, mempertahankan apa yang dia inginkan. Dia tidak boleh mengungkapkan, sebenarnya saya tidak setuju, misalnya begitu ya. Kalau anak tidak pernah didengar, kalau anak tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara, maka dia juga tidak akan, dia seolah-olah kita didik bahwa dia nggak layak bicara, sudah diam saja, kamu itu bukan siapa-siapa, nggak dianggap, nah begitu ya. Kalau seorang anak itu juga dibesarkan dengan hanya hardikan, celaan, hinaan, dikecilkan, dikerdilkan, diremehkan, dia juga nggak akan memiliki self esteem, nggak memiliki kepercayaan diri, juga memiliki harga diri yang membuat dia bahwa dia itu berharga. Nggak boleh orang lain itu menghina saya seenaknya, bahkan kemudian memperlakukan saya dengan tidak layak atau kemudian menyakiti, tidak boleh. Itu saya itu seseorang yang berharga, mulia di hadapan Allah. Saya itu makhluk yang paling mulia. Nah, yang seperti ini ya, kesadaran rasa yang benar terhadap keberadaan naluri baqa dan pemenuhannya, termasuk pemberian pemahaman yang tepat, itu awalnya, warna dasar itu adalah di rumah. Maka orang tua, keluarga itu adalah tempat pertama untuk memberikan warna dasar bagaimana seorang anak itu memiliki profil yang sehat dalam hal pemenuhan nalurinya, yang tepat, yang sehat, supaya kemudian dia nggak akhirnya menjadi anak yang rentan untuk dibully karena dia lemah gitu. Barangnya direbut dia diam saja, karena dia selama ini juga disuruh ngalah gitu ya. Dia dipukuli juga
dia tidak berani bilang. Kenapa? Karena setiap kali dia bilang juga nggak didengarkan oleh orang tuanya, tidak dianggap, tidak dipercaya. Pasti dianggap dia yang salah, pasti dia dianggap dia yang cengeng, misalnya begitu. Nah, itu akan membentuk profil yang nggak tepat juga. Sebaliknya, seorang anak yang selalu dimenangkan, kalau kamu mau itu sudah buat. Kalau dia misalnya nggak mau, coba apa namanya pukul. Kamu masa badanmu besar, masa kamu nggak berani kan? Cara pemenuhan terhadap naluri yang salah itu kemudian juga misalkan diajarkan atau dibiarkan oleh orang tua dan pendidik, maka itu juga akan bentuk profil yang salah. Mau mengambil hak milik orang lain ya, kalau caranya bagaimana, harusnya meminjam kan begitu kan ya. Kalau kemudian dipinjam oleh sang punya, maka dia harus menahan diri bahwa tidak semua keinginan dia harus terpenuhi. Ini proses meluruskan memiliki naluri yang benar dan bagaimana pemenuhan yang benar kan gitu kan ya. Jadi itu ada di awal di rumah. Nah, pada proses perjalanan berikutnya kalau kita lihat pengendalian terhadap naluri ini itu tidak semata-mata berkaitan dengan bagaimana memenuhi naluri A 1, 2, 3 atau ABC, tetapi sebenarnya itu satu rangkaian dengan upaya kita untuk menyiapkan profil kepribadian Islam sang anak. Kan gitu kan ya. Maka kita harus tahu bagaimana seorang anak itu kemudian bisa melakukan atau mengeluarkan perilaku yang benar, itu adalah karena dia memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar diperoleh dari sebuah proses berpikir yang benar. Proses berpikir yang benar itu adalah kalau dia menjadikan penimbang atau justifikator atau penentu baik buruk, salah benar, terpuji tercela itu adalah tuntunan dari syariah. Nah, maka pasti sandaran awalnya itu adalah anak itu diperkenalkan dengan akidah Islam, yaitu terkoneksinya dia, sadarnya dia bahwa dia itu adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Allah adalah sang pencipta dia dan kehidupan dan alam semesta ini, yang kemudian ketika menciptakan dia dengan sebuah misi penciptaan, dia harusnya menjalani hidup sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Allah turunkan tuntunannya itu dalam bentuk syariah yang bisa dibaca, digali dari sumber-sumber syariat itu, Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, qiyas. Nah, itu prosesnya kan berjalan, diberikan sesuai tumbuh kembangnya hingga anak itu mukallaf, dasar-dasarnya itu. Sehingga pada saat dia itu sudah mukallaf, dia siap mengemban taklif yang dibebankan oleh syariat tadi. Nah, di sini termasuk di antara yang contoh yang akan berpengaruh ya kepada bullying itu, misalkan kesadaran bahwa dia itu selalu berada dalam pengawasan Allah, CCTV Allah. Bagi anak yang kemudian ketika seorang anak itu terbina bahwa Allah itu selalu mengetahui atas segala apa yang kamu lakukan, ada atau tidak ada ibu, ada atau tidak ada orang, ada atau tidak ada guru, ada CCTV atau tidak ada CCTV, di situ ada CCTV Allah yang selalu lekat, yaitu malaikat yang akan mencatat perbuatan baikmu, perbuatan burukmu, akan melaporkannya kepada Allah setiap hari, kan gitu kan ya. Bagaimana kamu melakukan apa saja yang kamu lakukan pada hari itu, dan semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Maka di situ idroksillah billah, terkoneksinya dia dengan Allah itu akan membuat seorang anak itu akan sadar betul bahwa seandainya kemudian dia itu mengalami kezaliman, dia paham bahwa dia tidak boleh mendiamkan. Mau dia menjadi korbannya ataupun dia melihat kezaliman itu terjadi pada orang lain, dia tidak akan mendiamkannya, dan dia juga akan menahan dirinya dari menjadi pelaku kezaliman, karena itu adalah keharuman, kan begitu kan ya. Jadi misalkan contoh bahwa pemahaman semakin lengkap terhadap syariah itu akan membantu anak itu tercegah dari menjadi pelaku bullying. Misalkan contohnya, dia paham bahwa ketika dia bergaul, misalnya cewek itu biasanya itu bullyingnya verbal. Seringkali mereka suka mengisolir salah satu di antara kumpulan temannya, circle-nya misalkan ada 4 orang anak, gitu ya. Pembicaraan itu berlaku secara rahasia antara 3 anak, yang satu tidak diajak bicara, misalnya begitu kan. Ada 3 orang anak, yang 2 bicara, yang satu nggak diajak bicara. Kalau kemudian dia itu diberikan dengan syariah terkait dengan bagaimana bergaul dengan teman, maka dia akan tahu bahwa oh ternyata di antara adab bergaul dengan teman, ketika berbicara yang di situ ada 3 orang, tidak boleh kemudian berbicara hanya dengan 2 orang, meninggalkan 1 orang. Tidak boleh kemudian melakukan fitnah, tidak boleh kemudian melakukan
kedoliman secara fisik dan seterusnya. Misalnya itu kan, jadi semakin anak itu paham, ya semakin dia akan tercegah itu. Kalaupun misalkan kemudian dia itu misalkan tersakiti, begitu ya, tersakiti, karena teman itu melakukan kedoliman, itu juga prinsip menghentikan bullying itu bukan dengan seperti yang hari ini kita lihat. Orang tua pokoknya prinsipnya, nak, kalau kamu dibully, lawan sekuat semampu yang kamu bisa. Nah, semata-mata begitu. Karena yang terjadi misalkan ketika ada seorang anak pada kasus bullying di mana itu ya, yang seorang anak dikeroyok oleh 8 orang temannya dengan alasan dia dituduh atau dicurigai mencuri misalkan. Seandainya pun dia ini adalah seorang pelaku pencurian gitu ya. Hak atas dia itu adalah mendapatkan bendanya tadi yang dicuri itu dikembalikan. Tidak kemudian bermakna pembalasannya karena dia mau terbukti mencuri, maka berarti kemudian dia boleh diapakan, seperti ketika ada kejadian ada pencuri yang kemudian di masyarakat akhirnya kemudian di masa ya, ada yang sampai dibakar. Itu melampaui begitu loh, melampaui. Ada sebuah kedoliman, tapi ketika kemudian alasannya mau memberi pelajaran untuk kedoliman, ternyata malah melampaui apa yang menjadi haknya, bahkan menjadi kedoliman tersendiri. Sehingga yang sebenarnya harus kita lakukan pada anak kita itu bukan semata-mata pokoknya balas. Karena kemudian ketika seperti itu semangatnya, bisa jadi kemudian pada saat dia itu dibully oleh temannya secara verbal, dihina, lalu dia tidak tahan, dia jotos begitu kan ya. Kemudian ditangkap, yang dipotret saat itu yang diketahui oleh sekolah atau gurunya atau siapa orang lain itu, loh anak ini jadi pelaku bullying. Jadi pelaku bullyingnya ternyata adalah berawal dari dia korban bullying kan gitu. Jadi akan muter terus seperti itu. Yang perlu kita ajarkan itu justru adalah bagaimana garis lurusnya, jalan yang harus kemudian dia pegang, yang dia tapai. Dan kemudian bagaimana dia bisa mengontrol, mengendalikan nalurinya, gitu kan, mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pemahamannya tadi. Kalaupun kemudian dia itu mau mencoba melakukan menghentikan kedoliman, dia akan ukur kemampuannya di mana. Kalau misalkan ini main keroyok, kayaknya mungkin kita kasih tanda-tanda atau rambu-rambu bagaimana dia mengenali alarm ini ada jebakan. Ini kayaknya nggak mungkin bisa selesai dengan tuntas ini ya kalau seperti ini ya. Saya baru bicara sesuatu yang sifatnya sangat ujung begitu ya, belum bisa mendapatkan solusi holistiknya, tapi sudah tinggal 2 menit ini bagaimana ini ya. Aduh, ini memang sangat menarik saya. Jadi karena kan kayaknya di sehari-hari udah banyak terjadi di tengah kita ya, syukur-syukur yang terangkat sehingga bisa ya ditilik atau kita mencarikan jalan keluarnya. Tapi bagaimana dengan ya sengaja disembunyiin gitu ya proses kasus bullying ini. Nah, tetapi Ustazah, memang ini waktunya sudah tinggal 2 menit lagi nih, berarti ini waktu yang kita untuk menutup pertemuan kita. Maka Ustazah closing statement 1 menit cukup. Jadi dipaksa closing ini ya. Ya, jadi sebenarnya persoalan bullying ini ya melibatkan baik pertama tentu saja adalah pendidik pertama dan utama di rumah, orang tua, keluarga. Karena anak itu bentukan kepribadian awal itu di situ. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, kan gitu kan ya. Rasul mengatakan tidaklah bayi itu dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya lah yang kemudian akan membentuknya menjadi seorang Yahudi, Nasronikah, Majusikah. Nah, jadi coretan awal orang tua, pasti orang tua. Dan di situ melibatkan 2 hal gitu ya. Bagaimana orang tua dengan tepat memperkenalkan pemenuhan, mengenali goriza-goriza yang ada pada diri anak, dan kemudian bagaimana pemenuhan yang tepat. Nah, bagaimana pemenuhan yang tepat terhadap goriza, dalam hal ini kalau bullying itu kaitannya dengan goriza bakok, maka ini itu embedded atau nyantol atau jadi satu bagian dari proses pembinaan kita terhadap anak untuk terbangun kepribadian Islam. Awalnya di rumah. Nanti ketika dia sudah mulai mengenal proses pendidikan lebih lanjut, ketika dia sudah mulai 7 tahun ke atas, dia sudah mulai mengenal sekolah, maka di situ ada sistem pendidikan yang juga mulai terlibat membentuk dia. Kan itu kan ya. Berarti di situ ada lingkungan sekolah, di situ ada guru. Seharusnya secara singkatnya kurikulum pendidikan yang ada di sekolah itu adalah meneruskan proses
pembentukan kepribadian Islam yang tadi sudah dibentuk dasarnya fondasinya di rumah. Maka di situ kemudian akan menghasilkan anak didik yang seharusnya dia itu semakin bertambah pengetahuan sakofahnya, begitu kan ya, pemahaman yang dia punya adalah pemahaman yang lahir dari pola pikir Islami, dan kemudian diajari bagaimana pemahaman yang dia punya itu selalu mengikat hawa nafsunya, termasuk dalam ketika dia berbicara. Apakah dia kemudian memilih menjadi anak yang mencaci maki, menghina orang, ketika dia itu bergaul, ketika dia itu memilih teman, ketika kemudian dia itu berperilaku, maunya kita tidak, itu pola sikap. Nah, di situ prosesnya sampai pada pembentukan pola pikir dan juga pola sikap. Nah, pola pikir dan pola sikap Islami akan membentuk keberadaan Islami. Tapi di sini memang perlu ada sebuah dukungan dari sistem yang tepat, ya, sistem pendidikan yang tepat. Di antara yang kemudian kita kritisi atau Islam kritisi terkait dengan sistem pendidikan hari ini itu adalah kesalahan meletakkan definisi tentang anak. Dan itu sangat berpengaruh ketika kemudian hari ini semua perilaku perundungan ketika kemudian itu melibatkan anak, bahkan ketika kuliah, karena batasannya bisa sampai 19 tahun, gitu kan ya. Bahkan ada yang 20 tahun itu masih mengatakan itu sebagai anak. Maka kan sampai usia kuliah itu bisa jadi itu masih anak. Dan nanti kejahatan itu kejahatan anak, dan kalau kejahatan anak pendekatannya itu bukan kemudian dihukum karena dianggap sebagai anak. Apakah sama anak SD dengan anak usia 18 tahun atau 20 tahun? Ya enggak sama. Jadi definisi anak itu pun ketika salah meletakkan, sehingga akhirnya kemudian salah mengambil strategi pendidikan, apakah itu takdib ataukah itu pemberian sanksi. Nah, yang ini berbeda dengan konsep Islam tadi. Apakah kemudian boleh diberikan sanksi ataukah belum? Kalau anak usia dini, ya tidak ada yang namanya kemudian diberi sanksi, tidak boleh bagi itu dia dicetoti, tidak ada seperti tidak ada pemberian sanksi. Tapi ketika kemudian dia sudah mulai memayes, dia mulai diperkenalkan yang namanya sanksi yang maknanya adalah takdib, yang pelakunya adalah guru, orang tua atau pendidik. Tetapi ketika kemudian dia itu sudah mukallaf, sudah dewasa, maka pada saat itu dia sudah ketika melakukan kejahatan itu bagian dari kriminalitas yang berat untuk dijatuhkan sanksi oleh negara. Maka di sini nih kejelasan level meletakkan apa definisi anak, kapan seorang anak itu boleh kemudian diberikan hukuman yang sifatnya fisik itu dimulai kapan, itu lagi-lagi kalau kemudian kita meyakini bahwa yang paling tahu baik dan buruknya untuk manusia itu apa, itu tentu penciptanya, ya seharusnya kemudian kita merujuk kepada tuntunan Islam. Jadi di situ kalau mau kita lompat lebih lanjut lagi, selain 3 pilar pelaku pendidikan yaitu keluarga, lalu dilanjutkan sekolah, di masyarakat anak itu juga belajar banyak gitu loh. Mereka belajar tentang bagaimana jadi seperti kepala gangster dengan ada anak-anak buah dari teman-temannya yang kemudian seolah-olah mereka ini adalah dayang-dayang yang siap melayani tuannya, begitu kan? Itu dari mana sih gambaran kayak gitu itu? Itu kalau kita mau salahkan sekolahnya, mereka pasti akan mengatakan nggak pernah guru mengajarkan kayak begitu. Nggak ada anak terus diajarkan untuk memukul temannya, ngajain teman lain itu untuk mengeroyok, nggak ada. Tapi mereka belajar dari mana? Mereka belajar di tontonan, di sinetron kah, di film kah, atau kemudian dari kejahatan-kejahatan para pelaku kejahatan kriminal yang kemudian melakukan kesadisan seperti itu, kemudian mereka contoh karena mereka terakses dengan informasi tadi secara mudah ya, melalui sosmed, melalui dunia digital hari ini. Nah, jadi di situ juga melibatkan masyarakat. Kalau masyarakatnya acuh, masyarakatnya cuek, masyarakatnya itu tidak mengenal halal haram, masyarakatnya itu tidak mengenal baik buruk dengan sama juga gitu ya. Sebagaimana seharusnya kemudian membentuk keberadaan Islam perorangannya tadi, di masyarakat itu juga ada warnanya gitu loh. Warna yang mengenal halal haram, takut akhirat, takut perhitungan di sisi Allah ataukah tidak. Kalau tidak mengenal halal haram, ya mereka akan bebas gitu kan ya. Dan warnanya seperti apa masyarakat itu ditentukan oleh peraturan apa yang kemudian sedang diberlakukan oleh negara di situ. Kalau peraturannya itu adalah peraturan yang banyak sekali kelemahan, tidak bisa mengatakan dengan jelas mana maksiat, mana bukan, mana baik, mana buruk gitu ya. Ya tentu saja rusak orang masyarakatnya. Dan kita meyakini bahwa kebaikan itu hanya ada pada tegaknya syariah secara kafah. Karena syariah itulah yang ada tuntunan yang didatangkan oleh pencipta kita, zat yang paling tahu hakikat kita, apa yang kita butuhkan, apa yang membuat kita baik, apa yang merusak kita, apa yang merusak kehidupan ini.
maka kembalilah ke sana. Mungkin sebagai closing statement seruannya adalah ayo kita ambil kembali Islam sebagai jalan hidup kita. Baik itu kita terapkan di level yang paling kecil, di level personal, kehidupan keluarga, ketika kemudian mengelola masyarakat, termasuk di dalam sistem pendidikan, sistem media, sistem persangsian, dan apapun itu, aturan yang kemudian diterapkan di level negara pun adalah aturan yang memang kemudian diturunkan oleh pencipta kita, yaitu syariat kafah. Saya kira mungkin itu ya Bu Fanti ya. Kita mohon maaf tidak bisa mendetili secara, sebenarnya saya sangat ingin untuk mendetili satu persatu ya. Di level keluarga bagaimana, di level sekolah, sebenarnya ada itu pembahasannya, tapi waktu tidak memungkinkan ya. Sayang sekali sahabat-sahabat muslimah, suara mubalighah ya. Saya mohon maaf, aku minggum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.